sebagai negara berpenduduk 87,2% Islam dan merupakan negara berpenduduk Islam terbesar di dunia, mestinya Indonesia lah yang patut menjalankan peran seperti yang dilakukan Qatar itu. Indonesia lah yang mestinya jadi motor penggerak pelopor melawan Islamophobia. Indonesia lah yang seharusnya mempertontonkan kemuliaan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Ya, Indonesia lah mestinya ada di depan menjadi pemimpin dunia Islam. Kesalahan kita selama ini adalah kita ingin menjadi orang lain, bukan menjadi diri kita sendiri. Untuk itu kita hancurkan potensi berharga kita yang potensi itu tidak dimiliki orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di Sisi Pandang Mas Riz Tanggang, sebuah channel yang mencoba melihat satu peristiwa dari sudut yang berbeda. Negara, bangsa dan kemakmuran, hukum Allah tegakkan, hukum Allah. Saudara, Indonesia patut malu pada Qatar. Negara yang luasnya cuma 2 kali Provinsi Bali dan penduduknya pun hanya 2,6 juta jiwa ini mampu membuka mata dan kesadaran dunia tentang kejahatan media dan pemimpin-pemimpin barat. Qatar memoles Piala Dunia 2022 menjadi sebuah arena perang tanpa senjata. Qatar berdiri tegap menunjukkan jati dirinya sebagai sebuah negara Islam berdaulat, mempertontonkan keagungan ajaran Islam dan budaya Islam yang selama ini diserang dan dicitrakan sangat buruk oleh media dan pemimpin-pemimpin barat. Hasilnya, Qatar menuai banjir pujian. Pesta Piala Dunia 2022 Qatar diakui dunia sebagai pesta terbaik dan termewah yang pernah ada. Di sisi lain, para supporter dari berbagai negara yang hadir di pesta itu menyatakan kaget dan tersadar bahwa mereka keliru. Kesan kasar, terbelakang, fanatik, fundamentalis, rasis, intoleran, radikal, ekstrim, dan teroris yang ada di benak mereka akibat propaganda masif media dan pemimpin-pemimpin barat selama ini sama sekali tidak tergambar di negara Islam Qatar. Yang ada justru sebaliknya, ramah, akrab, kebersamaan dan kekeluargaan, damai, cinta, kasih sayang, sangat menghormati tamu, memuliakan tamu, dan lain sebagainya yang justru tidak mereka dapatkan bahkan di negaranya sendiri. Piala Dunia Qatar dirasakan sebagai sebuah pesta keluarga dunia yang tidak ada warna kulit, ras, dan asal negara. Karena itulah mereka kemudian beramai-ramai membantah opini negatif tentang Islam yang gencar ditiupkan Barat dan menyebutnya sebagai kesalahan fatal Barat akibat kecemburuan. Dibuktikan pula selama Pesta Piala Dunia 2022,
seribuan supporter dari berbagai negara memeluk Islam. Dan ribuan lainnya menyatakan berkeinginan untuk mempelajari Islam lebih lanjut. Walhasil Qatar tidak perlu repot melayani serangan. Tentang buruknya keamanan, tidak menghormati hak asasi manusia berkaitan dengan perlakuan terhadap wanita atau dilarangnya minuman beralkohol dan menolak LGBT, justru dilawan dengan keras oleh supporter bola dari Barat sendiri. Banyak supporter wanita menyatakan Qatar sangat aman dan nyaman, bahkan dibanding dengan negaranya sendiri, karena tidak seorang pun yang jahil mengganggu. Tidak seperti biasanya pesta bola dunia. Soal LGBT, mereka menyatakan mestinya negara-negara pendukung LGBT lah yang harus belajar menghormati hak-hak orang lain, menghormati hukum dan budaya orang lain. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah hukum dan budaya tuan rumah Qatar. Sejumlah reporter yang bermaksud mencari sisi negatif Qatar malah dipermalukan oleh respondennya, karena mereka tegas membela Qatar. Reporter asal Israel malah lebih tragis. Banyak yang menolak untuk diwawancarai seketika mengetahui bahwa reporter itu berasal dari media Israel. Beberapa kejadian, supporter malah berteriak Free Palestine atau Save Palestine ketika diwawancarai. Ini suatu sindiran keras bahwa justru Israel lah yang sedang menginjak-injak, dan oleh karena itu mesti belajar menghormati hak asasi manusia. Pendek kata, negara yang baru merdeka di tahun 1971 ini berhasil merubah supporter Barat menjadi prajurit yang berjuang untuk Islam melawan kaumnya sendiri. Begitulah sehingga Wadelman 2 pekan sebelum Piala Dunia berakhir berkata, Piala Dunia masih tersisa 2 pekan lagi, tetapi pemenangnya sudah sangat jelas, yakni agama Islam. Jurnalis Australia yang tidak beragama ini mengaku merasa dekat dengan Islam setelah mengalami suasana di Qatar. Ia pun mengecam media dan pemimpin-pemimpin Barat atas apa yang mereka lakukan selama ini. Ini dahsyat. Piala Dunia 2022. Pemenangnya adalah agama Islam. Luar biasa. Indonesia memang patut merasa malu bila berkaca pada Qatar. Negara yang 26 tahun lebih tua dan luasnya 500 kali dari Qatar belum mampu menjadi tuan rumah pesta dunia dan belum mampu pula mengirim kesebelasan ikut untuk berlaga. Tidak adakah setidaknya 30-an orang saja dari 275 juta penduduk Indonesia yang bisa ditempa untuk menjadi duta sepak bola ke tingkat dunia? Ada apa dengan persepak bolaan Indonesia? Sebagai negara berpenduduk 87,2% Islam
dan merupakan negara berpenduduk Islam terbesar di dunia. Mestinya Indonesia lah yang patut menjalankan peran seperti yang dilakukan Qatar itu. Indonesia lah yang mestinya jadi motor penggerak pelopor melawan Islamophobia. Indonesia lah yang seharusnya mempertontonkan kemuliaan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Ya, Indonesia lah mestinya ada di depan menjadi pemimpin dunia Islam. Tetapi itu tidak terjadi. Banyak event internasional di Indonesia, tidak sekalipun Indonesia menunjukkan identitas sebagai negara Muslim terbesar di dunia. Padahal negara ini berfalsafahkan Pancasila, di mana nilai-nilai ketuhanan menjadi akar tunggangnya. Ada apa dengan Indonesia? Selama ini Indonesia berkaca pada negara-negara Barat dan Cina. Negara yang dicitrakan sebagai negara maju. Indonesia menjadikan negara-negara Barat dan Cina sebagai standar kemajuan. Oleh karena itu, mungkin juga menjadi role model pembangunan. Artinya, sistem nilai dan alat ukur kemajuan masyarakat dan negara menggunakan sistem nilai dan alat ukur negara-negara tersebut. Bahasa kasarnya, dalam membangun negara, Indonesia menggunakan kacamata Barat dan Cina. Indonesia rela menempatkan diri di deretan belakang dalam lingkup tatanan peradaban mereka. Maka sukar dihindari kalau kemudian banyak petinggi Indonesia memandang dan bersikap pada Islam persis seperti pemimpin negara-negara Barat dan Cina memandang dan bersikap. Kebalikan dari Qatar. Kalau Qatar berhasil mencetak orang Barat menjadi prajurit pembela Islam, di sini sebagian orang Indonesia justru berhasil dicetak menjadi prajurit Barat dan Cina menghadapi Islam. Jadi, alih-alih ingin memerangi Islamophobia dan menunjukkan Islam sebagai rahmatan lil alamin kepada dunia seperti yang dilakukan oleh Qatar, Indonesia malah mengidap Islamophobia berat dan ikut memberi warna kelam pada umat Islam. Saksikanlah bagaimana hebohnya penanganan radikalisme terorisme di Indonesia. Ada sejumlah program disiapkan khusus untuk Islam dan umat Islam. Entahlah apakah ada negara lain yang melakukan hal seheboh Indonesia. Selain gencar menangkapi dengan tuduhan terlibat terorisme, ada program deradikalisasi yang sulit dibedakan dengan deislamisasi. Islam Indonesia didorong untuk memiliki cirinya sendiri. Maka dilahirkanlah Islam Nusantara. Entahlah apakah Indonesia akan merumuskan sebuah agama Islam yang berbeda dengan Islam di negara-negara lain. Entahlah apa pula kitab rujukan Islam model ini selain Quran dan Sunnah Nabi. Sebagaimana pandangan Barat,
Arab dicitrakan sebagai keras, terbelakang, intoleran, dan tidak menggambarkan Islam yang benar. Hal-hal yang berbau Arab dijadikan bahan ejekan dan direndahkan. Julukan kadrun dan kearab-araban adalah bagian dari pencitraan buruk itu. Entahlah apakah mereka bermaksud agar umat Islam Indonesia melepaskan cintanya dari Rasulullah SAW yang Arab itu, atau dari kitabnya yang berbahasa Arab itu, dan kiblatnya yang ada di barat itu, dan lain sebagainya. Yang pasti, dan ini yang aneh, pengusung Islam Nusantara tidak pernah mengolok-olok dengan menyebut kebarat-baratan atau kecina-cinaan kepada yang menggandrungi budaya barat dan Cina. Lalu diluncurkan pula program moderasi agama yang sesungguhnya dimaksud adalah moderasi Islam. Entah menyangkut ajaran dan keyakinannya, entah menyangkut pemahaman ajarannya. Lalu diluncurkan pula program moderasi agama yang sesungguhnya dimaksud adalah moderasi Islam. Entah menyangkut ajaran dan keyakinannya, entah menyangkut pemaknaan ajarannya. Yang pasti, moderasi agama Islam dimaksudkan untuk membangun pemahaman dan sikap berislam yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Artinya, silahkan berislam, tapi sesuaikan dengan lingkungan sosial, bagaimanapun adanya. Karena itu dapatlah dimengerti mengapa di negara berpenduduk muslim terbesar di dunia ini, suara azan pun sering dipersoalkan. Sementara di Qatar suara azan mampu menggetarkan jiwa pendengarnya untuk kemudian masuk ke dalam Islam. Di sini bahkan azan dianalogikan dengan suara gonggongan anjing. Jadi, bagaimana wajah Indonesia bila bercermin pada Qatar yang disebut Barat tidak maju itu? Di kelompok negara Barat dan Cina yang disebut sebagai negara maju, Indonesia sudah jelas ada di deretan belakang, mengekor negara maju itu. Tapi disandingkan dengan Qatar yang disebut tidak maju, pun ternyata tidak pula tersandingkan. Lalu di mana posisi Indonesia? Para pemimpin Indonesia harus membuka mata, pikiran, dan hati. Fenomena Qatar dan cepatnya pertumbuhan Islam di seluruh dunia saat ini, serta bangkitnya anti-Islamofobia harus disikapi dengan tepat. Indonesia mempunyai potensi luar biasa besar, melampaui potensi negara-negara muslim lainnya. Penduduk muslim Indonesia 87,2%, sehingga membangun Islam dan umat Islam sesungguhnya adalah membangun Indonesia. Menghancurkan Islam dan umat Islam adalah sama dengan menghancurkan bangsa dan negara Indonesia. Status Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia dan kekayaan alam yang melimpah adalah sebahagian modal yang luar biasa untuk Indonesia bisa memimpin dunia.
setidaknya dunia Islam. Kesalahan kita selama ini adalah kita ingin menjadi orang lain, bukan menjadi diri kita sendiri. Untuk itu kita hancurkan potensi berharga kita yang potensi itu tidak dimiliki orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.